Oh, Kenalkan, nama saya Chandra Sialung, NPI 141-2052. Jadi saya mau mempresentasikan ETS saya, Organisasi Manajemen Industri Logistik. Yang pertama, lingkup SDM, definisi manajemen dan proses manajerial yang ada dalam perusahaan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks MSDM, fokusnya adalah mengelola sumber daya manusia untuk mendukung tujuan dan keberhasilan organisasi. Ruang lingkup Human Resource Management mencakup semua kegiatan manusia, mulai dari perencanaan, perekrutan karyawan, sehingga saat karyawan desain. Setiap departemen dan aktivitas dalam suatu organisasi membuat sumber daya manusia, membutuhkan sumber daya manusia. Selanjutnya, proses manajerial dalam perusahaan. Yang pertama, perencanaan ketenagakerjaan, organisasi struktur, pengarahan dan pengawasan, dan yang terakhir evaluasi dan penyesuaian. Selanjutnya, mengapa perusahaan perlu memiliki manajemen sumber daya manusia yang tangguh dalam mendukung bisnisnya. Manajemen sumber daya manusia yang tangguh sangat penting bagi keberhasilan dan kelangsungan bisnis perusahaan. Karena manajemen sumber daya manusia yang tangguh tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan, tetapi juga membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing, menghadapi perubahan, dan memperoleh kesuksesan jangka panjang. Ya, pendapat mengenai sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam mengembangkan organisasi agar mampu terus bersaing di masa yang akan datang. Menurut saya, sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam mengembangkan organisasi karena mereka tidak hanya merupakan aset terpenting, tapi juga merupakan pendorong utama kesuksesan dan keunggulan bersaing di masa yang akan datang. Organisasi yang menyadari pentingnya SDM sebagai kunci untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memotivasi, dan menginspirasi karyawan mencapai potensi mereka secara penuh. Yang selanjutnya, cara menyusun struktur organisasi yang baik dan berikan contoh organisasi perusahaan menurut saya. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam menyusun struktur organisasi yang baik. Yang pertama, analisis kebutuhan dan tujuan organisasi, identifikasi fungsi dan departemen, pembagian tugas dan tanggung jawab, pertimbangan fleksibilitas dan keterhubungan, evaluasi kebutuhan komunikasi dan kolaborasi, dan yang terakhir uji kelayakan dan revisi. Selanjutnya, contoh organisasi perusahaan menurut saudara. Menurut saya, contoh struktur organisasi yang baik kami temukan di perusahaan PT Antika Raya. Ini merupakan perusahaan manufaktur dan struktur organisasi terdiri dari Departemen Produksi, Pemasaran, Penjualan, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia. Dengan seorang direktur operasi yang melaporkan kepada CEO. Sektor jasa, perusahaan teknologi memiliki struktur yang lebih fleksibel dengan tim lintas fungsional yang bekerja sangat kolaboratif dalam proyek-proyek yang berbeda. Dalam perusahaan besar mungkin ada pembagian yang jelas antara tingkat manajemen mulai dari manajemen puncak hingga tingkat manajemen operasional di bawahnya. Ini arti organisasi. Organisasi secara umum mengacu pada struktur yang terorganisir dari individu, kelompok, atau entitas lainnya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa berupa perusahaan, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, kelompok masyarakat, atau entitas lainnya yang memiliki struktur, peran, dan proses yang ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat organisasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama koordinasi dan kerjasama, pembagian kerja, pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, mendorong pertumbuhan dan pengembangan, membangun keteraturan dan predictabilitas, mendorong keunggulan
kompetitif, memberikan identitas dan orientasi. Jadi macam-macam bentuk dan manfaat organisasi. Terutama macam organisasi, yang pertama organisasi bisnis, organisasi nirlaba, organisasi pemerintahan, dan yang terakhir organisasi internasional. Selanjutnya bentuk organisasi, yang pertama fungsional matriks, matriks kombinasi, dan divisi. Dan yang terakhir manfaat organisasi. Yang pertama koordinasi efisien, pengambilan keputusan terstruktur, pengelolaan sumber daya yang optimal, mendorong pertumbuhan dan inovasi, dan terakhir memberikan identitas dan orientasi. Selanjutnya perbedaan PDCA dan POAC. PDCA yaitu yang pertama fokus pada proses perbaikan berkelanjutan dan mengembangkan produk atau layanan, dan terutama digunakan untuk memperbaiki masalah, mengidentifikasi peluang, dan meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan POAC lebih fokus pada manajemen operasional dan pengendalian berbagai aspek dalam organisasi, terutama digunakan untuk mengorganisir sumber daya, mengelola proses, dan memastikan pencapaian tujuan operasional. Aplikasi dalam organisasi. Aplikasi dalam organisasi PDCA dan POAC. Yang pertama, aplikasi PDCA dilakukan di perbaikan berkelanjutan, pengembangan produk atau layanan, dan yang terakhir manajemen proyek. Selanjutnya aplikasi POAC diantaranya manajemen operasional, pengadaan dan logistik, dan yang terakhir manajemen kualitas. Pendapat mengenai kompetensi atau kinerja organisasi tergantung dari kualitas SDM-nya. Menurut saya, kualitas SDM secara langsung mempengaruhi kinerja dan kompetensi organisasi. Investasi dalam pengembangan, pelatihan, dan pengelolaan SDM merupakan langkah kunci bagi organisasi yang ingin mencapai kesuksesan jangka panjang. Dan yang terakhir, siklus hidup sebuah organisasi. Dari gambar tersebut, saya dapat mengartikan yang pertama yaitu formasi. Formasi merupakan organisasi baru atau awal didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya berupa visi misi yang jelas. Selanjutnya pertumbuhan. Organisasi mengalami pertumbuhan dalam hal ukuran, omset, dan pengaruh. Biasanya terjadi ekspansi dalam operasi dan peningkatan jumlah karyawan. Selanjutnya kedewasaan. Organisasi mencapai puncaknya dalam hal stabilitas dan efisiensi. Proses dan sistem telah mapan. Organisasi memiliki pangsa pasar yang kuat. Dan yang terakhir kemunduran. Organisasi mengalami penurunan dalam kinerja atau relevansi karena berbagai faktor seperti perubahan pasar, persaingan, atau ukuran inovasi. Sekian dari saya, Agung Chandra Syalu, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.